Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Shalom. Salam setong dere. Saya Aco dari perwakilan dari BCN. Dan saya Afri dari Kacong Jayapura. Dan sore kali ini kita bertemu di acara yang sangat spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena kita tidak sendiri. Karena kita kedatangan seorang tamu yang sangat jauh datang ke sini bergabung bersama kita, dan juga kita akan ulas siapakah dia dan juga apa motivasinya dia ke sini. Pasti penasaran, dan mari kita tanyakan. Tentunya sudah familiar dan juga sudah tidak asing lagi di kalangan atau teman-teman supporter di seluruh Indonesia, khususnya untuk teman-teman Kacong, bahwasanya siapa yang bersama kita saat ini, dan juga sore kali ini merupakan momen yang sangat langka, momen yang sangat spesial, karena kita merasa sangat bersemangat untuk melakukan podcast ini. Dan alhamdulillah, syukur puji Tuhan, kita bisa memiliki waktu dan juga bisa mengambil sesi saat ini. Kali ini banyak hal yang akan kita ulas, dan sesi pertama saya akan serahkan sepenuhnya kepada Aco, rekan saya di samping. Oke. Ini saya mau bertanya ya. Sebenarnya siapa sih Anda sampai Anda bisa datang jauh-jauh dari Madura ke Papua sini, Jayapura? Oke, perkenalkan, nama saya Andi Acen. Kenapa saya dipanggil Acen? Karena saya kerja di garam. Saya dari Kacong Sumeneb, ujung timur Madura. Motivasi saya datang di sini ke Jayapura karena terus terang tahun 2020 punya rencana memang ingin mengawal Madura ke Jayapura. Tapi karena masalah COVID-19 yang masih berkepanjangan dan liganya belum jelas, maka 2020 ingin ke Papua untuk mengawal. Tapi walau liganya gagal, coronanya masih nakal, tapi niat tak boleh batal. Yes. Madura, karena cinta aku sekarang mengawalmu, walau cuma menghayal. Sebenarnya Menghayal apa nih? Menghayal apa dulu? Intinya tujuan pertama ke Jayapura cuma satu, Pak. Pengen foto di Stadion Jayapura. Itu Stadion cuma apa? Stadion apa? stadion yang baru, lama, yang baru. juga yang lama. Oh, semuanya. Oke. Ya. Dan yang kedua, ya pengen silaturahmi sama keluarga-keluarga orang Madura yang merantau di Jayapura, khususnya Kacong Mania Jayapura, juga supporter dari Jayapura. Jayapura itu sendiri ya? Iya. Oke. Ini kan datang ke Jayapura kan katanya dengar dari Cak Apri sendiri, katanya ini pahlawan Kacong Sumeneb. Itu apa sih? Ya, kenapa disebut pahlawan gitu? Kacong Sumeneb. Ada apa sebenarnya dari kata itu? Sebenarnya bukan begitu. Apa Biar ya? saya clearkan. Biar saya clearkan. Saya Biar saya clearkan. Sebenarnya ini adalah icon. Icon. Adalah icon, meskipun tidak dijelaskan. Beliau ini adalah icon dan juga salah satu panutan saya pribadi. Beliau ini adalah ibaratkan kalau di kita Kacong itu adalah Kacong Estafet yang sering mengawal Madura dimanapun dia. Mereka datang dengan penuh perjuangan tanpa modal, hanya modal doa dari ibu. Bismillah nyampe dan selamat sampai pulang. Itulah yang saya luar biasa bagi mereka itu. Tepuk tangan dulu. Mungkin bisa dijelaskan untuk lebih jelasnya, silakan. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk Kacong Sumeneb, menurut pribadi saya, supporter itu adalah hobi yang cukup mahal. Coba kalau pikir, satu pertandingan aja ketika Madura away ke Jakarta, kalau kita pakai ongkos PP 1 juta, uang dari mana kita uang 1 juta? Terus kita kerja juga untuk menafkahi keluarga di rumah. Jadi Kacong Sumeneb punya motivasi, jauh bukan halangan, tak punya uang bukan alasan, tetap kawal sang kebanggaan dengan seucap doa ibu, jimat keselamatan. Kayaknya dari tadi kata-katanya nih kata-kata Dua ibu ya. semua ya. Jadi dua ibu itu sepanjang masa ya? Sepanjang jalan, Pak. Sepanjang jalan. Luar biasa. Ah. Dan satu yang selama ini menjadi hal yang membuat saya penasaran. Hal yang membuat saya penasaran bahwasanya bagaimana sih cara meramu sebuah komunitas
khususnya di Sumeneb sampai menjadi sebesar sekarang? Karena setahu saya Sumeneb itu terdiri dari berbagai macam kecamatan dan juga berbagai macam kelompok-kelompok komunitas Kacong Sumeneb sendiri. Tapi yang saya banggakan, yang saya bisa membuat saya itu terperangai sampai sekarang, mereka hanya mengusung satu nama, yaitu satu Kacong Sumeneb. Tidak ada yang lain. Kalau misalkan di daerah kami di Madura sana, meskipun satu kabupaten, tapi itu banyak nama Kacong. Meskipun Kacong ini, Kacong itu, Kacong A, B, C dan lain semacamnya. Tapi ini hanya satu nama, Kacong Sumeneb. Itu bagaimana caranya meramu di situ? Ini sekalian membuat pelajaran bagi kita Kacong Jayapura di sini, bagaimana cara mengorganisasinya. Silakan. Kalau Kacong Sumeneb itu ceritanya gini bang. Kacong Sumeneb itu dibuat dari tahun 2017. Tapi dari tahun 2012 waktu masih Persepam, Kacong Kalengan sudah ada, Kacong Lenteng juga, Kacong Gapura, Kacong Batang-Batang udah ada juga. Maka tahun 2017 pamit sama komandan Kak Mimit Jenggot, pengen yang biasanya cuman Kacong sekecamatan pengen mendirikan Kacong sekabupaten. Akhirnya dapat izin, suruh lanjutkan kata Kak Mimit, dan kita mempertemukan diri dari Kecamatan Kaliangat, Kecamatan Lenteng, Gapura dan Batang-Batang. Alhamdulillah waktu itu masih anggotanya berapa ya? 70-an, tapi yang aktif 40 anggota cuman. Nah, dan alhamdulillah teman-teman itu memilih saya untuk jadi ketua. Dan jujur saya jadi ketua bang, nggak terlalu posesif lah, nggak terlalu banyak omong di grup, karena supporter itu nggak usah banyak omong bang. Kadang kan cuman saya siap mengawal Madura, total loyal. Madura itu nggak butuh di bibir, tapi butuh kenyataan di stadion. Iya, mantap. Jadi ini sedikit pengalaman ya, bahwasanya Kacong Sumeneb ini ibaratkan hampir sama di rata-rata di kita. Kacong Jayapura pun sendiri dulu begitu. Saya pribadi minta izin ke Bang Mimit juga untuk mendirikan Kacong Jayapura, dan beliau memberikan motivasi untuk lanjutkan dan pertahankan. Begitu. Makanya sampai sekarang di sini di seluruh wilayah Jayapura itu mengusung satu nama, yaitu Kacong Jayapura. Dan itu hal yang sangat luar biasa. Saya bangga sama beliau. Lanjutkan. Intinya pokoknya jadi ketua itu yang pertama adalah jujur, karena jujur kunci kesuksesan. Dan tanggung jawab. Itu jiwa seorang ini ya. Iya. Ketua ya. Ada anggota yang estafet kena tabrak truk, ada yang sakit di Jakarta. Ya harus tanggung jawab. Meskipun nggak punya uang, gimana harus tetap tanggung jawab. Ya kadang nelpon sama teman-teman Kacong Sumeneb yang kerja sembako di Jakarta, minta sumbangannya. Alhamdulillah mereka tetap peduli sama saudara-saudaranya di Sumeneb. Oke. Jadi selama di Kacong Sumeneb selama ini ada nggak hal yang membuat Anda sampai down gitu, sampai ibaratkan aduh kok kayak gini ya, sampai putus asa gitu? Ada nggak? Pernah bang, waktu anggota saya itu estafet ke Jakarta kalau nggak salah, lupa ya bang. Nah, nyampe Jakarta itu sakit bang, udah parah sakitnya, jadi saya harus cari uang untuk membiayai anggota saya untuk pengobatan di sana, dan pulang naik bis ke Madura itu kalau nggak salah 400.000. Nah, alhamdulillah udah pulang, udah saya masukkan ke rumah sakit. Dan ketika pulangnya anggota saya itu malah ketabrak truk di Cirebon, dan ditolong dulu di rumahnya Kak Ajun Cena, Kacong Cirebon. Dan itu juga harus saya cari uang untuk biaya ongkos anggota saya yang ketabrak mobil itu dari Cirebon ke Sumeneb. 350-an bang. Nah, masih menanggung biaya rumah sakit bang. Jadi itu bang, ketika itu saya cuma punya uang 50.000 bang. 50.000 udah buat beli bensin untuk jemput anggota saya yang sakit itu ke Bangkalan, masuk ke rumah sakit bang. Jadi di situ saya bang
merasa apa? Bukan cengeng ya bang, tapi tertetes air mata tuh bang. Nggak kerasa. Kok kayak ini jadi ketua ya? Udah nggak punya uang, anggota malah kecelakaan. Tapi saya mau bilang bang, kalau orang jujur pasti Allah yang nolong bang. Betul. Allah tetap Betul. akan nolong orang Pasti yang ada jujur. jalannya. Iya, Pasti ada jalan. Alhamdulillah dari teman-teman Kacong Sumenep yang ada di Jakarta, tahu-taunya langsung WA saya, bang saya nyumbang 400. Alhamdulillah, ada yang 50, ada yang 100. Dan di situ loh bang saya merasa apa? Orang kalau udah benar, udah jujur pasti Allah yang nolong. Betul, luar biasa sekali. Jadi intinya Salut lah saya. intinya jadi ketua itu harus keep fighting ya, harus jangan sampai putus asa, sampai gampang putus asa. Pasti ada jalan seribu lah. jalan. Jalan tuh memecahkan masalah itu. Tapi meskipun apa ya bang, meskipun saya merasa jadi ketua udah jujur ya bang, tapi ada juga ada omongan gitu. fitnahan ya. Ini Itu biasa. udahlah. Yang penting saya gini bang, aku nggak akan membalas fitnahanmu, biar Tuhan aja yang Bijak Salut. sekali. Bijak. Bijak sekali. Oke, tadi kan dukanya sudah. Sekarang sukanya sampai sekarang menjadi Kacong Mania itu. Sukanya menjadi Kacong Mania itu bang, banyak saudara. Jadi kita mau merantau, mau bersilaturahmi ke Jakarta, ada Kacong Jakarta. Ke Bali ada Kacong Bali. Untuk di seluruh Ke sini ada Kacong. Kacong Jayapura. Tapi lewat Makassar. Dari Makassar. Oh iya ya. Kacong Makassar lagi. Makassar. Salut, orang Madura ada di mana-mana. Salam setong dera Kacang Makassar. Datang di Kalau sukanya untuk mengawal Madura itu apa ya? Madura itu udah bagi saya itu seperti kekasih. Iya. Saya Ini sulit ini. sering bilang sama anggota, jadikan Madura itu kekasihmu. Berat ini. Bang. Berat. Masalah Meskipun perasaan. kekasihmu Perasaan. itu sekarang mengecewakanmu, tetaplah kamu setia sama kekasihmu. Sekarang kekasihmu membuat kamu senang, terimalah Apa adanya gitu. apa adanya. Seperti juga Madura United. Kalau Madura sekarang mengecewakan, kalah, terimalah dengan senang hati. Gak apa-apalah, nangislah, gak apa-apa. Dan ketika Madura senang menang, wah, tetap kawal kebanggaan. Kebanggaan ya. Intinya seperti kekasih. Kasih ya. Oke, Siap, dan mantap. satu lagi yang aku dengar bahwasanya dia ini ya memang kebanyakan sudah tahu lah mungkin ya. Bahwasanya satu-satunya Kacong yang sudah merilis singlenya. Nah, ini sudah punya albumnya? single. Oh, Bukan single. album. Oh, Kalau album satu kan banyak. full ya? Single. Single. Sudah ada 2 single Ah. yang mengeluarkan. Yang pertama Kacong apa nih judulnya? Judulnya yang pertama Kacong tiu-tiu. Kacong Tiu-Tiu. Jadi beliau ini yang mencetuskan pertama kacong reggae. Maksudnya kacong lagu reggae, produksi kacong. Kacong, Nah, ini ya. luar biasanya. Luar Nah, biasa. mungkin sedikit kita ulas nih. Sedikit inilah videonya berikut kami tampilkan. Silakan disimak. Yo man, mari merapat kawan. Mania jadi diri, Madura harga diri. Jangan cuma nonton di TV. Sekarang Madura memanggil. Doa ibu sepanjang jalan, nyawa kami taruhkan, semua kami korbankan demi Madura kebanggaan.
ngomong ini industri, aku sih kepingin dia maju terus. Aku yes. Yes. Dan itulah cuplikannya tadi. Mungkin orangnya sendiri bisa bercerita bagaimana sampai berpikiran untuk membuat single tersebut dan untuk apa video itu. Silakan. Pertama, mohon maaf itu suaranya jelek. Karena memang bukan apa ya, bukan penyanyi Bang, kita cuma supporter. Betul ya, iya. Cuma supporter di stadion juga nyanyi Pak. Nyanyi, iya. Tapi nyanyinya sembarangan. Gitu. Dan kenapa bikin lagu, intinya itu adalah momen kegalauan kita Bang. Nunggu liga yang belum jelas. Biasanya uang kita untuk beli tiket 1 bulan 4 kali pertandingan. Jadi uang kita yang udah numpuk ini, udah banyak nggak dibelikan tiket. Ya apa ya, buatlah single. Yuk buat single, buat lagu gitu. Jadi gitu ya. Gitu ya. Dan aku lihat view-nya banyak. Pak. Banyak kan? View-nya sudah banyak dan ini mudah-mudahan menjadi apa ya? Tolak ukur lah. Bukan. Menjadi motivasi bagi kita yang lain. Bahwasanya kreativitas itu tidak terbatas. Jadi kreativitas kita itu bisa kita gali dan kita ekspresikan dengan hal-hal yang unik lainnya. Jangan selamanya supporter itu kreativitasnya di stadion atau di atas tribun, tapi kita bisa berkreasi di luar. Di luar biasa. Bangga sekali. Bangga. Oke, mungkin berikutnya satu hal yang sangat apa ya, inti daripada pertemuan ini, bahwasanya pasti kita mendatangi suatu tempat atau mengunjungi suatu tempat seperti Andi sampai datang ke sini, pasti ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman Kacong, mungkin untuk Kacong Jayapura sendiri ataupun Kacong-Kacong di luar ataupun supporter-supporter lain yang ada di sini Jayapura maupun di luar. Oke, mungkin bisa disampaikan bagi kita semua supaya semuanya bisa dengar. Oke, untuk motivasi buat seluruh Kacong Mania, maaf ini bukannya sombong ya, tapi terus terang dari hati. Madura itu yang utama sebenarnya harus kawal di kandang musuh. Soalnya kalau di kandang sendiri, di kandang Madura udah banyak supporter, udah banyak orang-orang Maduranya sendiri. Jadi kalau menurut saya, jika Madura United main di kandang musuh masih kurang. Nggak seperti supporter-supporter lainnya kayak Bone, kayak Persib, mereka udah kompak. Jadi ayolah, jika Madura main di kandang musuh, jangan nunggu uang, cukup minta doa ibu, berangkat bersama Kacong Sumenep Estafet. Luar biasa. Mantap. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini, untuk mungkin podcastnya sampai menjelaskan segala macam hal tadi. Sukses selalu buat Andi dan juga teman-teman Kacong Sumenep. Dan juga bagi teman-teman yang di luar, kita tunggu kedatangannya di Jayapura. Teman-teman Kacong, dimanapun kalian berada, kita selalu membuka pintu. Ini Kacong kita. seluruh Indonesia ada semua ya? Ada semua. Ada semua. Ada semua. Yang paling jauh di barat? Paling jauh di barat ada Kacong Arab. Lampung. Kacong Arab ada. Barat Arab, oh ya Arab. Barat. Arab. Iya, orang Kacong Madura. Saudi. Orang Madura yang haji. Enggak, yang di Indonesia sendiri. Indonesia sendiri yang paling barat. jauh Lampung. Oh, Lampung ya, Kacong Lampung ya. Terus Kacong Apa ya? Aceh ada. Kacong Minangkabau ada. Oh, Minangkabau. Ada. Siap. Jadi Kacong ini dari ujung Ketemu ujung. Dan saya mau tanya lagi sama Kacong ini. Ini kan ada Kacong Jayapura. Yang di Papua yang lainnya ada nggak Kacong lain? Untuk di Papua sendiri ada 4. Apa saja itu? 4 itu termasuk Papua dan Papua Barat ya. Yang pertama ada Kacong Manokwari. Di Manokwari dan juga wilayah Sorong. Yang kedua ya Kacong Jayapura sendiri. Yang ketiga itu ada Kacong Timika. Yang keempat ini ada Kacong Bovendigul di daerah Merauke. Itu yang sementara ada di Jayapura, ada di Papua dan juga Papua Barat ada 4 Kacong itu sendiri. Tapi mudah-mudahan kita berdoa bersama bahwasanya Kacong ini selalu terus dan juga akan terus mengembangkan sayapnya. Semakin banyak Kacong-Kacong di luar sana sehingga kita semakin banyak saudara.
Jadi kemana-mana kita nggak bisa. Jadi kemana-mana ada saja. Dan pesannya untuk teman-teman Gacong di luar Jayapura, datanglah ke sini, kunjungi kita, silaturahmi ke sini. Kita menunggu Anda semuanya. Pintu kita terbuka 2 kali. 40 menit. 1 kali 24 jam. Kalau 2 kali 2 kali 45 menit. Jadi 2 ibu, Pertandingan. kan ada istilah 2 ibu sepanjang 2 kali 40 menit. Oh ya. Kalau pulangnya? Hah? Kalau pulangnya? Gak tau 2. Ada orang susah. Jadi kita tunggu di sini dan juga pastinya ketemu sama rekan saya juga Aco dari Persipura Pride. Pride. Itu nama Instagram. Oh, Instagram. Ya, Facebook. Instagramnya ada di sini. Oh, ini BCN lah. Oh, BCN. Wah, hormat Dari buat Ultras BCN. Kakak Capo. Ini kita podcast. Oke. Diundang sama rekan saya, partner saya dari Kacong Jayapura. Wah, hukum masyarakat katanya. Dan juga Capo pengen nanti next berikutnya ya. Next waktu berikutnya mungkin kita ingin mengundang teman-teman yang ada di sini, baik itu dari BCN, dari juga Viking, Bonet, dan yang lainnya. Cukup begitu saja untuk sore ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Aco dan juga Saya dari perwakilan dari BCN. Terima kasih buat Andi siapa? Andi Acen. Andi Aceng yang selamat datang di Papua, Jayapura. Saya salut sama Anda karena saya dari tadi mendengar kisah pilu Anda selama menjadi Kacong mendukung tim kebanggaan masyarakat Madura. Saya salut. Ini adalah motivasi bagi saya untuk inilah namanya supporter sejati seperti apa. Ini saya juga mengambil ilmu dari Andi. Sama-sama belajar, Bang. Sama-sama belajar. Apalagi Kacong Mania kan masih baru lah. Dan makasih juga buat supporter Jayapura, Siap. Kacong Jayapura atas sambutannya, juga jamuannya selama di sini. Terima kasih. Puas, istimewa. Makanya yang lain datang. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan juga motivasi bagi kita semuanya. Dan juga terima kasih udah kalian menonton video ini. Jangan lupa apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom di bawah. Kolom Dan komentar. juga jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Oke. Jadi inti dari semua ini adalah lakukanlah apa yang kamu cintai Dan cintailah apa yang kamu lakukan. Itulah hobi Ya. dan bagian dari hidup ini. Bagian dari hidup ini. Oke. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Setong Dere. Setan TV.